Ya, ini contohnya ada 1 dan 2 yang kemarin ya, link yang saya share kemarin. Ya, untuk sederhananya kita coba yang ini aja ya. Ya, kalian sudah bisa ya tapi ya, untuk escalate ini ya. Ya, minimalnya untuk yang set sudah bisa ya maksud saya ya. Ya, nanti kalau kalian sudah mencoba, udah membuat, kalau yang saya tampilkan salah ya informasikan ke saya. Oh ya, ada yang belum ternyata ya. Ya, kita ikuti saja yang di sini ya. Saya juga baru membuat lagi tadi. Di sini kan membuat project barunya ya. Sudah jadi, terus kita jangan lupa untuk escalate-nya juga. Ya, kalau step-step save ini maksudnya nanti ketika ditanyakan iya atau tidak itu langsung kejawab iya otomatis. Kalau nggak ada ini ya dia nggak tahu ya. Dia nanya lagi dulu biasanya ketika melakukan penginstalan. Ya, ini juga ya. Ada banyak sini instalasinya ya. Sebentar gitu ya sambil menunggu penginstalannya. Untuk navigasi juga diminta untuk diinstal di sini ya. Dan ini penginstalan ini per project ya. Per folder projectnya. Jadi ketika diinstal satu kali ya ketika buat project baru nanti install ulang lagi. Kalau mau digunakan kembali. Jadi memang dependensinya hanya per project. Jadi maksudnya ketika buat project baru ya jadinya bawaannya aja masih kosongan, masih ringan. Dengan kalau sudah diisi banyak seperti ini kan nantinya membuat project baru kan langsung berat. Ya, tapi ya ketika kita membutuhkan kita harus menginstal ulang ya. Ini ya ini karena saya di rumah ya jadi cukup lebih baik ya koneksinya ya. Dan ini ketika untuk iOS ya. Kan kita kan di sini untuk ke Android ya APK di sini masih ya. Tapi kalau mau ke iOS lakukan ini juga ya. Ya terutama kalian yang punya iOS device-nya boleh ya seperti ini ya. Kalau nggak ada atau tidak menggunakan ya di skip aja nggak masalah. Ya, ini kita membuat database dulu di sini ya. Buat database-nya, iya, sebentar. Contohnya ada nggak tadi dia? Oh, kembali yang ke tadi ya. Wah, nggak ada dari dianya ya. Database-nya ada apa saja di sini? Coba kita lihat dulu ya. Yang dia minta apa saja. Ada nama ya. Selain nama, oh ini dibuat baru ya dari dia ya. Kalau tidak ada namanya. Tabel user ya. User ID, username, user kontak, user address.
Ya, 4 ini berarti ya. 3 ya sama user ID-nya ya. Jadinya 4. Ini di SQLite kemarin ya. SQLite. Nah, bisa buat di sini ya, buat database baru namanya user database ya. User database. Buat database baru. User database. Ya, udah jadi ya. Tadi tabelnya namanya apa yang kalau dari dia contohnya tabelnya tabel user namanya ya. Tabel user ya. Ya, tabel user. Ini bebas ya namanya ya. Ini hanya ikuti contoh saja saya ya. Karena di contohnya untuk copy paste. Jadi mempermudahnya disamakan. Tadi ada user ID ya. User ID-nya gimana? ID-nya gede atau kecil? ID kecil ya. User ID. User ID. Integer auto increment ya. Kemudian ada user name, user kontak, user address ya. Username, teks ya. User kontak, bentuknya apa dia? User kontak integer ya. User addressnya teks juga. Integer, user address, teks. Iya, sebenarnya harus ada isinya ya. Not null jadinya. Di sini ya enggak. Oh enggak ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Kita isi saja seperti ini dulu ya. Kalau sudah jadi ya di oke ya. Nah, ini udah jadi nih tabelnya. Tabel baru yang kita kembangkan barusan. Ya, tabelnya kita sudah punya sekarang. Ya, semudah itu yang buat tabelnya ya. Nggak sulit-sulit amat ya. Tapi kalau di sini kita lihat dulu kembali. Di sini ya. Kalau dibuka di Visual Studio Code, sebentar kita coba sampingkan ya. Oh, ini dia membuat beberapa halaman ya. Halamannya ada beberapa di sini. Kita coba buatkan saja juga ya. Folder baru, pages atau halaman, masih kosong isinya. Komponennya. My button. Sebentar. Ada my text. Ke my text input. Wah, ini kayaknya kegeser ya. Oh iya ya. Jadinya nggak di sini seharusnya ya. Tadi salah pilih saya. Rename. Berarti harusnya dihapus ya. Bentar.
daripada salah nanti ya. Kalian ada yang sudah mencoba belum? Ya, atau yang contoh satunya sudah ada yang mencoba? Belum ada sepertinya ya. Iya, ini kan kalau kalian membaca seharusnya sudah bisa ya, dari websitenya sudah ada ya. Harapan saya sudah bisa semuanya ya. Yang saya tampilkan di sini ya contohnya ya, ketika membuat ke dalam laptop kalian nantinya. Iya. Dan untuk database-nya disimpan di mana dia ya di sini? Belum ada sebenarnya. Nanti kita coba menyesuaikan. Ini kita ambil dulu saja. Iya, kenapa harus namanya sama? Nanti kalau namanya beda, pemanggilannya beda ya. Ya, pemanggilannya beda, menyesuaikan namanya. Mungkin namanya disesuaikan samanya. Ya, jadi kalau mau mengikuti contoh ya tutorial yang ada ya, menyesuaikan juga. Ya, dan yang atas ini navigasi ini yang tadi di awal ya. Di awal ini kita install di sini. Navigasinya. Ya. Karena pemanggilannya yang satu natif, yang satu stuck ya. Mengikuti yang kita install tadi. Kemudian ini untuk halaman home screen ya. Maksudnya di sini halaman utama FJS ya. FJS ini halaman utama, nanti isinya beberapa tampilan ya. Beberapa tampilan. Ada home screen-nya, ada view all, ada update, ada register, dan ada delete ya. Iya, ini untuk menampilkan ya di dalam return ya. Ya, return ya. Dalam return ini untuk mengembalikannya apa yang akan ditampilkan, dan supaya semua yang dijalankan kita harus memanggil app-nya ini. Jadi di bawah ada export default app. Ini supaya yang dijalankan tuh yang app. Karena kan bisa ada beberapa fungsi dalam ini ya, dalam satu JavaScript ini ya. Jadi ketika manggil app, semuanya dijalankan. Yaitu penampilannya. Itu untuk AppJS-nya ya. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, ada MyButton.js. Ini kita ambil. Di sini contohnya di dalam komponen ya. Sebenarnya sih bebas, namanya juga bebas. Kenapa dia masukkan ke komponen? Maksudnya di sini oleh dia ya. Jadi karena ini sesuatu yang akan digunakan berulang-ulang. Tombolnya dibuat satu aja lah seperti itu ya. Dengan style seperti apa. Sehingga nanti nggak perlu di setiap halaman tuh ada style baru lagi. Tapi panggil aja MyButton.js, MyButton. Yang ukurannya nanti seperti ini, mengikuti style yang ada. Jadi stylenya hanya buat satu kali aja, bisa digunakan berkali-kali. Nggak mesti dikopas-kopas contohnya ya. Tapi bedanya ya kalau ingin dibuat satu spesial, ya dibuatnya satu persatu ya, stylenya per halaman. Atau bisa di sini, tapi dibuat ada banyak style. Hanya saja pemanggilannya ini nanti yang berbeda-beda. Kan style.text ya. Bisa di sini kalian buat baru. Di sini misalkan text heading ya. Kemudian nanti ada return text heading seperti itu ya contohnya ya.
Ya ini kalian juga sudah bisa pasti ya ini ya. Dari website kemarin sudah pernah CSS ya, mirip seperti itu. Ya ini semua ya. Ini juga untuk text input ya. Kenapa di sini contohnya text input ya? Ini untuk sederhananya. Yang akan disimpan jadi dalam bentuk teks nanti ya. Ada teks yang disimpankan. Ya, dan di sini ya karena ada pengembaliannya dari ini kan kita di HP ya, keyboardnya. Tapi kalau dari React Native sudah otomatis ya kalau kita menggunakan text input, nanti dia akan memanggil keyboard virtual dalam HP kita ya. Ya, kita ini hanya copy paste aja ya, jadi nggak gitu ribet ya untuk membuatnya ya. Coba di sini home screen ya. Iya, untuk database tadi ya, pemanggilan database. Iya, ini untuk memanggil database-nya. Nanti coba saya cek ya, disimpannya di mana. Ya, ini untuk database-nya, dia memanggil open database ya, fungsi di dalam yang kita install tadi ini. Database ini ya. Dalam database ini ada beberapa fungsi. Salah satunya ya open database ini yang kita gunakan. Ini sama ya. Fungsinya text ini yang dipanggil nih seharusnya bebas ya. Bebas ini seharusnya namanya bebas. Ini bebas, tapi harus konsisten. Namanya apa? Ya. Jadi namanya harus konsisten ya. Kalau udah text ini semua. Seperti itu ya. Nah, di sini ada memilih nama ya dari SQLite Master. Oh, SQLite Master ya. Namanya beda di sini ya. Dia punya tabel dan namanya tabel user. Kita coba ikuti saja dulu ya. Nanti kalau salah baru saya coba perbaiki lagi nantinya. Kemudian mengeksekusi SQL sama ini memang untuk database. Mau dia website, aplikasi desktop, ataupun aplikasi HP, Android maupun iOS, semuanya sama ya. Jadi bahasa database dia, ya itulah seperti itu ya. Ini kebetulan aja yang menggunakan MySQL ya. Kalau kalian gunakan yang lain, ya bisa saja. Sesuai database-nya apa yang kalian gunakan. Dan bahasanya apa. Bedanya nanti pemanggilannya ini, ya, sama untuk koneksinya. Yang secara umum untuk database, semuanya sama. Ya. Dan yang paling sering digunakan itu ya PHP MySQL itu ya. Jadi kalau dari database belajar PHP MySQL aja dulu. Karena itu yang paling banyak digunakan. Yang dicari PHP MySQL-nya itu. Kalau sudah bisa menggunakan PHP MySQL, secara umum harusnya sudah bisa database. Dan di sini juga ada useState ya. Ini sudah yang lokal ya, lokal database. Ya, ini untuk tampilan sementaranya ya. Jadi username ini diisi set username-nya. User kontak ini set user kontak ini yang mengisinya. Ya, jadi ketika kosong ya, dimintakan untuk mengisinya. Ketika sudah terisi semua, tadi ya pengecekannya dengan ini, udah keisi atau belum ya. Lalu dimasukkan insert into. Datanya ditambahkan ke dalam database yang sudah dibuat tadi. Ini tampilannya. Ya, jadi username itu dipanggil di sini. Set username. Nanti kalau sudah selesai, masuk ke dalam username-nya. Ini sudah kemarin ya, terkait hook ya, kalau nggak salah namanya ya. Dalam React Native namanya hook. Jadi yang tadi sudah dibuat di atas ini, set useState ini,
Pemanggilannya atau penggunaannya seperti yang di bawah ini. Jadi dia menjadi fungsi, meminta isinya apa. Nah, isinya dari mana? Isinya dari teks inputnya ini. Jadi value-nya atau nilainya nanti kesimpan dalam user kontaknya ini. Atau dalam username-nya sesuai namanya ya. Jadi di sini ada onceng teks ini. Jadi teks yang berubah nanti atau yang diketikkan nanti akan tersimpan dalam username. Ini dalam bentuk apa namanya? Usestate ya atau lokalnya ya. Jadi secara nggak langsung ketika ada perubahan akan tersimpan. Di sini dimaksudkan supaya programnya tahu, oh udah keisi kok. Ya makanya di sini kita tambahkan ini ya. Jadi kalau belum keisi dimintakan untuk mengisi. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, ketika submit barusan nih dijalankan register user. Ini register user bukan ya? Ya di sini ya register usernya ya. Untuk ngecek masih kosong enggak. Dan kalau sudah keisi semua disimpan. Ya itu registrasinya. Nah, ini ya promosi dia ya. Jadi kalau kalian menggunakan apa namanya tutorial dari online dan copy paste seperti ini, diingat ya, apalagi kalau untuk skripsi kalian ya, kalau ada promosi seperti ini dihapus ya. Jadi kalian harus paham juga itu maksudnya apa, boleh dihapus atau enggak. Jadi jangan benar-benar copy paste aja ya, jadi dibaca juga. Karena memang ya paling enggak kalian harus paham ya kalau itu ya. Jadi minimalnya kalian paham melihatnya aja. Ya walaupun nggak 100% paham ya, tapi kalian tahu mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah, ya. Dan mana yang harus ditambahkan ya. Atau mana yang harus kalian kustomisasi ya. Ya itu disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Ya ini ketika sudah clean berapa, datanya pasti cuma satu yang ketarik. Karena dari user ID itu yang otomatis diisikan, auto increment tadi itu ya. Lalu yang dipilih semua tabelnya. Dimana tabelnya ya tadi ya, username, kontak, sama address. Ini untuk update usernya. Sama ini melakukan DB transaksi setiap ada transaksinya. Transaksi di sini bukan kayak kita jual beli barang ya. Tapi ini transaksi pertukaran informasi. Ya. Jadi ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan, ya semuanya menggunakan transaksi. Ya ini sama ya cara pemanggilannya. Nanti di akhir ada ini tombol untuk menjalankan fungsi yang sudah kita kembangkan di atas tadi. Ya sama ini juga ada ya. Ya kan kita ikut contoh ya nggak masalah ya. Tapi harapan saya kalau kalian ikutin contoh seperti ini ataupun contoh lainnya, ya kalian sudah paham. Paling nggak ya kalian baca ya. Jadi kalau suatu saat kalian mau membuat sesuatu, oh ya nih pernah nih kayaknya yang salah bagian mana, seperti itu ya. Minimalnya tahu itunya aja ya. Ini untuk penampilan ya, untuk menampilkan user-usernya. Ini untuk para user kalau ini ya. Jadi dicari ID-nya. Siapa yang akan ditampilkan. Dan sini menggunakan len ya untuk apa? Karena bisa saja ada perubahan juga dan memang supaya lebih jelas ya. Len ini kalau nggak salah untuk ukuran apa panjangnya ya.
supaya tahu seberapa panjang yang akan dicari. Dan kalau nggak ketemu pasti panjangnya kosong, jadi nggak ketemu usernya. Dan seperti sebelumnya ada var, ada let, ada cons ya. Digunakan sesuai kebutuhan. Ini belum ke copy. Ya sama ya, di sini ada cons, karena isinya ini nggak bakal berubah ya maksudnya ya. Kemudian ada let, ini kemungkinan ada berubah dan digunakan dalam satu fungsi ini. Ya, seperti itu ya. Jadi sebagai variabel, sebagai fungsi juga sama. Sama seperti integer, string, float dan lainnya juga sama. Bisa sebagai variabel, bisa juga sebagai fungsi. Oh ini sudah ya. Coba kita jalankan dulu ya, bisa nggak ya? Kalau database-nya belum ya. npm Android. Ini tunggu dulu kalau ini ya. Iya, kalau seperti ini bersabar ya. Semua program sama. Ini untuk dependensi, kadang kan juga ketika menjalankan terus loading lama sekali ya, ya bersabar. Karena memang ya kemampuan dari perangkat kita yang kurang mampu ya. Nah, ini untuk React Native ya. Untuk program lain juga mungkin ada juga kalian pernah menggunakan program yang lebih baik ya, yang nggak ada tampilan ininya. Tapi loadingnya lama, itu sama. Di belakang mereka melakukan ini, nggak kelihatan aja. Ya tapi nunggu biasanya ya. Karena memang ya beri kesempatan ya untuk CPU bekerja ya. Nah, apalagi untuk Android ataupun untuk iOS ya, karena ada beberapa yang untuk pengembangannya ya butuh banyak ya. Kalau kayak desktop atau website karena di laptop kita bisa, jadi biasanya nggak gitu lama. Karena sudah ada dependensinya atau library-nya itu udah ada loh di dalam apa namanya laptop kita. Tapi kalau Android sama iOS tuh karena beda, jadi harus kita dapatkan dari penginstalan ulang banyak seperti ini. Ya ini juga untuk animasi juga seperti ini ya. Untuk rendering video juga sama ya. Kalau apa namanya simulasi juga sama di jaringan. Kadang kan harus menunggu. Kalau menunggu ya ditunggu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi ya jangan dimatikan ya tiba-tiba ketika menunggu ya. Karena biasanya nanti mengulang dari awal. Tapi kalau memang terburu-buru ada suatu kegiatan lain ya aku boleh buat kalau itu ya. Ya akhirnya bisa ya. Ditunggu dulu. Bisa atau tidaknya. Seharusnya sih bisa tampil seperti ini ya sebelah kanan ini ya.
seharusnya. Sebentar, coba kita jalankan ulang ya. Berarti di mana untuk menjalankan ulangnya? Di sini ya. Soalnya kalau udah cancel ya mudah ya. Nah, ya ini menunggu ya. Menunggu aplikasinya kalau seperti ini sudah. Dia mengambil dari localhost tapi ya di sini ya. Gimana kemarin ada yang sudah bisa belum ini? Waduh, apakah harus dari localhost juga di sini? Ini kayaknya nggak, belum ini ya, belum kebentuk ini apa untuk database-nya. Coba kita coba kalau sampai dinyalakan ya coba ya. Seharusnya sih nggak ada hubungannya ya. Oh iya mesti nyala berarti ya. Servernya mesti nyala berarti ya. Iya karena dia untuk bahasa MySQL itu ya, kalau nggak bisa nyambung. Jadi harus dinyalakan ya server lokal kita ya. Iya. Ya ini ya untuk apa isinya? Jadi kita mulai dari register ya. Register, nama, kontak nomor 123 123 123 untuk mudah saja ya. Nah, isikan saja misalnya Raja Basa.
Bisa di-enter ya dalam teks area. Kita isikan 2 ya. Orang kedua 222 Tanjung Karang misalkan ya. Coba kita view all. Ada ya. Kalau ID tadi otomatis ya. Register user ini tadi. Ya ketika ditambahkan semuanya ke sini, kemudian kita kan tadi submit ya, coba register user tadi. Submit ya, submit ini diklik, kemudian dijalankan tuh register user. Jadi kalau misalkan nama ketiga, kontak nomornya kita kosongkan dulu. Kalau kalian perhatikan jadi angka ya, sesuai permintaannya. Kontak nomor di sini ada nama Rick. Ya, jadi kalau kalian mengisikan meminta sesuatu ya di HP, itu nanti muncul virtual keyboard seperti ini. Kalau tadi kan saya ketikkan secara langsung ya. Tapi kalau kalian di sini ya menggunakan yang ada di virtual keyboardnya untuk HP supaya diarahkan ke angka, nama Rick diisikan. Ya misalnya jumlah barang ataupun jarak ataupun yang lainnya, itu kan angka saja sudah cukup. Ini misalkan isi saja Bandar Lampung ya, biar luas ya. Kemudian kita submit. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena kontak nomornya masih kosong. Jadi ketika dijalankan, dia menjalankan ini kan, register user ini dijalankan. Oke, dijalankan. Username, oh username-nya ada. User kontak, waduh nggak ada, diminta jadinya. Kalau misalkan kita kosongkan juga ini, coba kita lihat ya. Ya, jadi yang kebaca itu yang pertama. Kenapa? Karena sudah kebaca langsung di return, dikembalikan. Jadi untuk alat berikutnya belum kelihatan. Ya itu mungkin kejadian ya. Tuh, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Bandar Lampung tadi ya. Contoh saja. Ketika kita submit jadi ini yang terjadi nih. Terjadi ini, masukkan nih udah lengkap nih datanya. Nah, sebentar saya sedikit. Udah masuk nih datanya. Username ada, user kontak ada, user address ada. Nilainya sesuai yang tadi di atas. Atau tanda tanya itu di sini, tanda tanya pertama yang pertama, tanda tanya kedua yang kedua, tandanya ketiga yang ketiga. Ya. Jadi tanda tanya ini variabelnya apa? Apa itu setelah koma? Setelah koma ada apa variabelnya? Oh, ada username, ada user kontak, ada user address. Ya jadi jangan bingung ya, tanda tanya ini apa? Ini kok bisa keisi gitu ya. Itu untuk kedepannya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiganya apa. Ya kemudian dilakukan transaksi ini. Sebenarnya resultnya beneran. Nah kalau beneran masuk, berarti kan ada yang terubah, ada yang berubah. Kalau sudah berubah, muncul ini sukses. You are registered successfully. Kemudian muncul tombolnya juga diklik lah ya. Kita persiapkan ya, nggak tiba-tiba langsung muncul ya. Tombolnya juga dipersiapkan ini. Jadi dipersiapkan oke, dikembalikan ke home screen. Dan cancelable false. Kenapa? Karena supaya kalau klik di luar itu nggak keluar. Apa? Mesti diklik oke gitu ya. Ya, jadi ada yang seperti itu ya. Supaya dipaksa mengklik oke. Nah, ini kalau misalkan yang terubah nyata 0 ataupun database-nya error, keluar di sini. Registrasinya gagal. Kenapa kejadian? Bisa. Misalkan koneksinya hilang. Ya. Kalau koneksi hilang ya nggak bisa masuk ke database-nya. Tadi juga ya,
Kalau ini dimatikan ya nanti database-nya nggak bisa juga. Ya, ini kalau sudah oke, kembali ke home screen karena diarahkan ke home screen-nya. Ya, kita urut ya. Yang kedua update. Update user berarti di sini. Kita masukkan pertama kali ini ya, user ID-nya. Kalau sudah dimasukkan, klik search user. Di sini ya, kalau diklik search user terjadi ini. Carilah usernya, search usernya di mana? Search user itu yang pertama ini. Ini yang terjadi. Jadi kalau 1, 2, 3 kan ada ya. Misalkan 2 ketemu nih. Kalau kita isikan 3 ketemu. Kalau kita isikan 4 error. Ya karena nggak ada. Ya. Ini juga namanya bisa bebas ya. Ini rest karena dari result ya. Jadi bebas namanya. Untuk namanya ini bebas. Result ini juga sebenarnya bebas sesuai ini. Kita isikan namanya apa di sini. Ya seperti itu ya. Kalau mau diubah ya diubah saja. Misalkan untuk 3 ini cari terus kita ubah. Jadi nama ketiga update 123 000 misalkan gitu ya. Kita update user. Nah, jadi ya seperti itulah isinya. Ketika di view, kalau view ini satu persatu ya. Jadi kalau kita isikan 1, 1. Kan 2, 2. Isikan 3, 3. Isikan 4, error. Nah, ini ya. Jadi dia cari resultnya di sini. Oh, ada isinya lebih dari 0 isinya karena kan ada namanya, ada ID-nya ya. Oh, berarti ditampilkan. Kalau ternyata 0, nggak ada isinya, tampilkannya gagal, nggak ketemu gitu ya. Iya, kemudian untuk ke view all tadi ya sudah ada semuanya. Ini kalau panjang seharusnya ke bawah nanti ya. Ya nanti bisa kalian coba ya kalau belum ini ya, belum mencoba. Ya, kan di kelompok kalian masing-masing sudah ada yang bisa ya. Kalau nggak bisa ke laptop ya ke HP-nya minimal ya. Diusahakan kalau bisa. Kalau delete-nya menghapus ya. Delete user ya menghapus. Misalkan nomor 2 mau kita hapus. Dia hapus otomatis ya. Ini hanya contoh ya, contoh crud-nya ya. Kalau secara nggak langsung dalam suatu aplikasi ketika mau menghapus itu etikanya kita tanya dulu, beneran nggak mau dihapus? Ya, walaupun ya memang dia pengen hapus kan, makanya diklik ya. Tapi seperti itu ya, harus ditanyakan dulu, beneran nggak mau dihapus atau enggak. Itu untuk setiap mau menghapus ataupun mau keluar. Biasanya kan ditanyakan seperti itu. Makanya kalau sekarang beberapa aplikasi juga kalau mau keluar tuh mesti klik 2 kali baru keluar, seperti itu ya. Karena itu untuk konfirmasi, beneran nggak sih kamu itu ngeklik mau keluar? Bener nggak sih tadi itu mau diklik ngapus ini? Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi sih kalau udah ketemu duanya tadi ya error karena udah nggak ada. Dan ketika register ulang, register baru, ini kan harusnya yang kedua kosong ya, kedua kosong kan. Tapi kalau keisi nanti isinya keempat di sini. Nah, isi alamat aja. Ini nanti dia masuk ke user keempat, ID 4 karena tadi ada auto increment. Jadi selalu bertambah terus. Jadi walaupun sudah ada yang terhapus sebelumnya, ya tidak akan mengisi yang sudah kosong itu. Tapi akan membuat yang baru lagi setelahnya. Iya, dan untuk tampilan-tampilannya ini tadi, button dan lain-lain tuh semua dari sini ya. Pemanggilan dari sini. Coba kita lihat di home FJS tadi ya. Ada harusnya memanggil ini my button.
My button. Komponennya home. Oh, ini pemanggilan komponennya ya. Oh, ini nggak ada malah di sini ya. Nggak ada ya. Coba ke register user. Oh, di sininya ya, langsung dimasukkan ya text input di sini dulu. Jadi buttonnya langsung my button di sini juga ya. Penggunaannya seperti ini dia ya. My button seperti apa yang digunakan. My text input langsung keluar seperti ini, isinya seperti apa. My text tuh harusnya ada juga ya. My text nggak ada ini ya depannya. Ya nanti kalau dilihat harusnya ada penggunaannya. Ini ya my text ya, skill example ini ya di home screen-nya ya. Oh, di atas ini ya. Jadi ini untuk apa namanya style-stylenya otomatis sudah tergunakan yang di komponen tadi. Cara manggilnya di atas ini. My button dari komponen my button. Titik ini di depan maksudnya ya di folder yang sama, folder teks ini ya. Jadi nanti kalau di dalam apa namanya aplikasi udah otomatis tersimpan dalam tempat yang sama. Jadi folder sama, folder apa? Folder komponen. Ini kenapa? Karena titik ini dia sudah sampai pages sama. Ya, bareng-bareng di pages semua. Jadi nggak mesti klik apa titik slash pages slash komponen, enggak. Karena sama-sama di pages tapi bedanya isinya di komponen. Ya. Jadi dia masuk lagi ke komponen, masuk ke my button. Dimana yang dipanggil itu yang bukan ini ya. Yang dipanggil itu ininya, my button itu di sini, my buttonnya dari sini. My buttonnya itu ya di sini ada my button. Jadi kalau memudahkan dibuat konsisten namanya supaya nggak bingung. Jangan di sini my button apa ori misalkan itu ya. Kemudian ketika di sini my button panggilan di penggunaannya. Jadi kalau bisa disamakan saja ya namanya ya. Di sini ini importnya ini sesuai nama di dalamnya ya. Nama di dalamnya itu di sini ya. Nama kalau ini kita ubah, nanti importnya harus diubah. Bagian importnya ini. Kalau yang dipanggil ini sesuai nama foldernya dan nama filenya. Ini .js-nya nggak usah. Dan untuk database, memang di sini database-nya dia disimpan nggak usah kita bentuk duluan ya. Karena dia tersimpan di apa namanya perangkatnya. Jadi tidak perlu kita kembangkan duluan. Ya mungkin sampai itu ya untuk hari ini ya. Minggu depan mungkin nanti saya coba tampilkan cara ini ya untuk jadi APK gimana ya. Ya nanti kalau kalian sudah bisa ya kabari saya ya. Gimana? Bapak mohon izin bertanya, kalau tugas akhir yang Bapak perintahkan itu tidak terdapat untuk delete Pak. Soalnya kelompok kami itu ide perancangannya itu cuma sama informasi itu tapi berbasisnya aplikasi untuk keserentakan. Jadi cuma bisa diakses sama user Pak gitu. Apakah dibolehkan Pak? Bentar, coba diulang gimana tadi? Ada putus-putus. Baik Pak. Jadi kalau Bapak perintahkan di tugas akhir itu tidak terdapat CRUD seperti ada delete, update register seperti itu, apakah diperbolehkan Pak? Karena tugas kemarin ide perancangan kami itu ini Pak sistem informasi untuk berbasis aplikasi tapi untuk resep masakan gitu Pak. Jadi yang bisa akses cuma user dan itu hanya sekedar lihat referensi gitu. Iya, ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya, seperti itu juga ya. Salah. Tapi kalau bisa, kan ada Baik, terima kasih. tanya ya.
Ya kalau bisa membaca datanya ada misalkan ya, misalkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Ya nanti ya dicoba saja dulu ya. Kalau misalkan bisa ya ditambahkan ya. Dan dipastikan kalau bisa ya ada. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Menyesuaikan dari apa yang akan kalian kembangkan masing-masing. Iya, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu lagi nggak? Nah, saya stop presentasi dulu ya. Tapi ini ya, seperti ini ya, contohnya ya. Jadi kalau dari beberapa website tuh ada yang bisa sesuai benar seperti itu tampilannya sama persisnya. Ya, jadi bisa kalian coba juga ulang dari yang kemarin sudah saya sampaikan ya, websitenya. Dan nanti coba kalian pelajari. Dan kalau butuh ya digunakan. Dan untuk database penggunaannya nggak mesti semua ya. Dalam aplikasi kalian ya. Yang dibutuhkan saja. Ya, ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena kan nggak butuh. Ya, sesuai kebutuhan kalian juga. Iya, dan untuk nanti di minggu depan masih pertemuan lagi berarti kita ya. Masih ada pertemuan lagi di minggu depan 1 kali. Nanti untuk presentasinya di hari Selasa tanggal 6 ya. Dan hari Jumat tanggal 9. Kalau nggak sempat 1 hari ya 2 hari itu kita gunakan. Sesuai jadwal perkuliahan ya. Perkuliahan dan praktikum ya. Jadi ada Selasa sore ya dan Jumat pagi ini ya. Jadi minggu depan ya silakan dikembangkan lagi ya. Nanti ada pertemuan tanggal 29. Ya tanggal 29 nanti kalau ada ada perwakilan dari setiap kelompok ya saya bagi ya untuk jamnya. Kalau enggak nanti tanggal 2-nya saya bagi untuk siapa yang maju duluan atau yang maju terakhirannya. Ya nanti diacak. Jadi kalau bisa setiap kelompok ada perwakilannya ya di minggu depan. Ya satu aja nggak apa-apa maksudnya jadi bisa ngabarin ke teman-teman yang lain. Dapatnya di jam berapanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu dari kalian? Nggak ada ya, oke. Nanti untuk sebelum maju nanti saya minta kalian mengumpulkan seperti laporannya ya. Nanti akan saya sampaikan minggu depan sedikit saja kok. Maksud laporan itu bukan laporan kalian jelaskan semuanya enggak, tapi ya cara intinya saja dan yang paling saya butuhkan itu role atau pembagian tugas kalian masing-masing ya. Ya jadi kalian sampaikan di laporan itu. Paling lambat ya sehari sebelum majunya ya. Jadi kalau maju tanggal 6 ya tanggal 5-nya. Kalau mau maju tanggal 9 ya tanggal 8-nya. Ya seperti itu ya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada yang mau kalian sampaikan atau ditanyakan, cukup ya untuk hari ini ya. Udah 9:17 juga sekarang ya. Ya sudah kalau gitu ya. Terima kasih untuk atensi kalian dari awal hingga akhir perkuliahan ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Untuk tugasnya tolong dikerjakan ya. Nanti komunikasi dengan rekan-rekan satu tim kalian masing-masing. Oke kalau gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya live duluan ya kalau gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak.